Halo Sobat VSID, di video kali ini kita akan mencoba bersama-sama menghitung investasi yang dibutuhkan pada saat kita mengembangkan solusi AI. Jadi di sini saya menggunakan studi kasus Azure AI Services. Teman-teman yang nggak tahu Azure AI Services, dia adalah sekumpulan services yang membantu kita mendeploy yang disebut dengan aplikasi cerdas atau intelligent apps. Jadi kalau teman-teman lihat di sini Azure AI Services itu banyak banget layanannya, ya. Ada content understanding, ada OpenAI, ada AI search, content safety, speech, vision, document intelligence, dan masih banyak lagi. Jadi kalau kita bicara Azure AI Services, ini udah all in activity ya. Dan yang mau kita fokuskan di sini adalah services-services yang sifatnya ready to use ya. Services-services yang langsung bisa kita gunakan seperti Vision, Translator, AI Language. Yuk kita coba bagaimana kita menghitungnya supaya investasi aplikasi kita nggak terlalu mahal tetapi juga mencukupi kebutuhan kita semua. Kita langsung saja ke pricing calculator. Jadi kalau rekan-rekan bisa lihat dari Azure AI Services ini ada pricing. Nah, di sini ya. Di sini ada pricing, kemudian kita akan klik estimate cost. Nah, nanti akan masuk ke pricing calculator. Yang teman-teman lakukan adalah memilih AI plus machine learning, menu yang ada di sebelah kiri. Setelah itu, kita mulai melakukan estimasi apa yang akan kita pakai dan berapa besar yang akan kita pakai. Estimasi aja ya berdasarkan pengguna atau berdasarkan jumlah panggilan yang akan dilakukan. Di sini kita akan tambahkan Azure AI Services yang intinya adalah untuk memanggil API-API ready to use yang ada di Azure. Kita akan klik Azure AI Services. Setelah itu, kalian bisa lihat scroll bagian bawah services yang kalian akan gunakan. Contohnya, kita akan menggunakan yang namanya Vision. Di sini kita bisa lihat AI Vision ini ya untuk deteksi gambar atau rekognisi wajah dan sebagainya. Kita bisa milih regionnya. Teman-teman harus tahu kalau setiap region ini harganya beda-beda. Jadi teman-teman bisa lihat harganya yang berbeda-beda ya. Oke, tapi yang menarik mereka bisa starting from free. Artinya ada yang disebut dengan free tiers ya. Free tiers itu tentu saja punya banyak batasan ya. Contohnya cuma bisa 5.000 dan sebagainya. Untuk development sih cukup, tapi kalau untuk pengembangan atau deployment yang lebih serius tampaknya enggak. Makanya kita coba lihat yang standar ya teman-teman ya. Begitu kita masuk yang standar, maka teman-teman bisa melihat kita perlu berapa transaksi. Anggaplah 1.000 transaksi, itu adalah $1. Kalau asumsinya satu hari itu ada 1.000 transaksi dan 30 hari ada 30.000 transaksi, ya kita buat aja 30 transaksi, artinya $30. Di sini ada grup 1 dan grup 2. Biasanya kita gunakan untuk membedakan transaksi 1 dan transaksi 2. Kalau ngelihat harganya, kalau teman-teman lihat ya, begitu naik ke grup 2 itu menjadi $1,5. Jadi teman-teman bisa lihat ada grup 1 dan grup 2 gini ya. Jadi teman-teman bisa lihat grup 1 itu apa, misalnya get thumbnail dan sebagainya, object detection. Kalau grup 2 itu misalnya read, caption, and sebagainya. Jadi ada layanan-layanan yang memang harganya berbeda antara satu grup dengan grup yang lain. Jadi kalian bisa estimasi juga. Contohnya kita punya gambar, lalu kita ingin mendeskripsikannya, maka itu masuk grup 2. Tapi kalau kita punya sekumpulan wajah dan hendak memberikan tag, itu kita masuk ke grup 1. Nah, teman-teman bisa lihat itu ya. Kalau kita geser misalnya dari South Asia ke Central US misalnya, harganya masih tetap ya teman-teman. Jadi region ini sekarang sih relatif sama ya. Di satu lokasi dan lokasi yang lain. Jadi saran saya ya carilah yang paling dekat saja. Setelah itu, teman-teman bisa lihat ada beberapa informasi yang mungkin perlu diketahui. Misalnya kita menggunakan multimodal embedding. Ya, transaksinya harus dicatat di sini ya. Kita melakukan video retrieval atau pembacaan dari sebuah video. Nah, itu teman-teman bisa lihat di situ.
Setelah itu kita bisa tahu berapa sih biayanya di sini. Contohnya di sini kita punya biaya 31,5 dolar ya. Dan teman-teman setelah itu bisa mengestimasinya. Kalau teman-teman perlu layanan lagi, teman-teman cukup tambah Azure AI Services, nanti di bawahnya ada layanan lagi, kemudian kita pilih misalnya Azure Speech. Nanti yang dilakukan tetap sama ya teman-teman. Yang penting pilih saja lokasinya yang sama ya, atau dekat dengan aplikasi rekan-rekan. Pilih standar dan sebagainya. Ya, kalau teman-teman lihat di sini ya, ada banyak banget yang bisa kalian gunakan. Nah, kira-kira seperti itu caranya untuk melakukan perhitungan investasi. Jadi, usahakan proses ini dilakukan sebelum aplikasi kalian di-deploy. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.